Games Plus Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Akhirnya banyak musibah terjadi kepada dirinya dan dikasih kesempatan waktu kedua. Tiba-tiba. Ya sebenarnya wajar aja. Boleh dong, aku pengen ngobrolin soal series ini gimana excitementnya mulai dari proses produksi sampai akhirnya ini sudah rilis secara ekspres dan besok juga sudah rilis di video ya. Maksudnya excitementnya dari overall lah gimana, se-happy apa mungkin dari Kak Kim dulu? Sangat excited pastinya. Aku karena aku belum nonton. Kamu udah nonton? Belum? Belum semua. Belum semua. Enggak ya, episode 1. Udah. Oh, udah. Yang recapnya udah. Barusan kita tuh. Recap udah. Terus gimana menurut Anda? Apanya nih? Episode 1. Oh, maksudnya episode 1 nya kan tadi yang ditanya prosesnya kan. Episode 1 aja itu lebih menarik sih kayaknya ngobrol dari episode 1. Spoiler dong kalau diceritain. Maksudnya setelah melihat kan kalau episode 1 kan udah keluar juga ekspresnya kan. Iya. Ya betul, maksudnya kalau dari aku pribadi jadinya seperti apa? Iya, betul. Dan ketika udah dilihat, udah dijahit, semua udah jadi rapi, ternyata ekspektasinya lebih dan aku sangat senang sih. Dan gak sabar untuk melihat yang berikut-berikut. Pandangan gitu biasanya. Jadinya ini joget. Jaipong. Kalau Anya tuh katanya party juga nggak? Oh enggak. Dia Fashion. agak ya fashion workaholic lah. Happy dengan kerjaannya. Pas di gapin sama Kak Jerome tuh sama Rafa yang pas di lorong kan, gonna give you a surprise aja. Itu tawarannya kena banget kan. Nah persiapannya dong dari pas kayak gimana cara nge-build, apalagi lo yang baru akhirnya comeback. Persiapannya pastinya bedah skrip, breakdown karakter, terus ngobrol-ngobrol aja sih sama Jerome, dan untungnya orangnya asik. Awalnya yang kayak aduh gimana ya, aku belum pernah main dari sama seluruh cast ini, semua aku kayak anak baru banget, padahal mereka semua udah pernah play with each other gitu, pernah syuting bareng gitu. Aku yang ngerasa aduh aku belum pernah main sama Jerome segala macem, cuman untungnya dari hari pertama tuh langsung asik banget diajak ngobrol. Terus even with Mizael pun yang mukanya ya Bronx gitulah ya, muka nakal lah ya. Parah sih. Cuman dia itu dari awal banget itu dia udah nanyain ke aku, Kim nanti kalau kamu dipegang di mana, kamu nyaman atau tidak, nanti kita ngobrol ya. Jadi udah respectful itu gitu loh. Jadi dari awal tuh udah kayak aduh kayaknya wah asik nih kayaknya castnya, dan semuanya sangat saling membantu banget. Overallnya bagian yang kayak gitu-gitu segala macam banyak kritiknya nggak sih kan sebenarnya di produksi? Kepo deh. Aku orang teknis kebetulan. Tapi konsensus. Kalau untuk adegan-adegan intimasi, kita itu diberi satu intimacy coordinator khusus. Nah itu tuh. Yang memang sudah memiliki sertifikat untuk melakukan koordinasi untuk adegan-adegan intimasi. Oh ternyata seperti itu. Iya, jadi nggak sembarang. Jadi ada koreografinya, sama halnya mungkin lebih mudah dipahami seperti adegan action. Oh betul. Seperti itu. Jadi udah semua terkoreografi, nggak salah-salah. Ada koreografinya gitu ya, kayak adegan bela diri. Ya, gitu. Jadi kita tinggal memerankannya aja. Dan tadi kalau chemistry sama Kim itu nggak perlu banyak-banyak karena Kim tuh sangat profesional menurut aku. Jadi udah kita ketemu ground rules-nya aja, ketemu fondasi seperti apa, frekuensi seperti apa, di situ ya udah kita jalanin aja. Jadinya kayak gimana? Oke. Tapi kalau di dunia di sehari-harinya, lo emang orang yang sesuai itu kan, atau kayak apatis aja? Kepo Gitu deh. Oke, ini yang menurut aku setelah baca sinopsis, baca trailer, ini yang ada karakter yang ada di posisi yang kayak ini kemana dia arahnya, itu ada di karakter Kajihan. Ya, yang dihubung lagi kan ada kemana gitu. Ngomongin Korean Coded sebenarnya, aku tuh pengen nanya ke Rafa, Kak Jerome ya. Waktu kedua ini kan hadirin visual dan jalan cerita yang Korean Coded yang menarik. Ini sebagai aktor Indonesia, lo sebagai aktor Indonesia gitu. Ini cukup asik. Asik banget. Terus
berat nggak untuk akhirnya kembali? Lu tipe orang kayak, aduh gue harus ngebangun energi komunikasi gue lagi sama cast-cast lain gitu? Enggak sih, semuanya karena asik gitu, jadi semuanya nyambung. Dan walaupun kayak let's say like Jihan gitu, kayak aku awalnya nih belum kenal kan, belum terlalu terus seru ya. Kalau nggak pernah aja tuh kayak serem. Kita Takut. lihatnya kayak iya kan, kayak aduh kayaknya agak jaim mungkin ya, tapi ternyata enggak, asik banget iya. Jadi semuanya tuh enak kan, mesh semua. Oke. Cantik lagi, cantik dan ganteng semua. Kalau Kak Jerome gimana? Setuju sama yang Kim bilang, jadi Asik ya? kita datang ke lokasi. Sorry ya. Tapi lama-lama semuanya jadi kebawa juga, jadi bawa sesuatu pasti gitu. Iya sih. Jadi ganti- Buat teman-teman yang menonton video original series waktu kedua, silakan. Satu-satu dari Kak Kim. Yang mau disampaikan, mungkin kayak salah satu namanya Iya. apa sih lesson yang bisa diambil dari sini adalah kita itu harus bisa berani speak up. Oke. Bisa berani speak up karena si Anya ini selama kehidupannya dia mau-mau aja di push around sama ibu tirinya ini. Jadi ibu tirinya mau sesuatu, mau apapun itu ya udah silakan, nggak apa-apa. Yang penting nggak berantem. Yang penting ya udah kamu juga nih, Mama Diana juga nih ngurusin papa aku kan selama ini, ya udah nggak apa-apa, silakan. Oke, boleh. Dan semua itu dianggap kayak normal-normal aja buat aku karena mungkin dari kecil udah yes, okay. Tapi lama-kelamaan kok melunjak ya, kok malah hidup aku yang jadi berantakan ya. Jadi dari situ baru belajar, oke, gue harus speak up supaya akunya pun tidak tertindas. Jadi memang harus pick up di awal biar nanti di endingnya tuh gak kena bomnya gitu. Iya. Sampai harus koma, kan parah banget kan kayak gitu kan. Kayak di adegan Itu- tadi yang di dekat kapal. Itu kacaunya ya, nggak sampai koma apa segala macam. Cuman in life itu kita juga harus belajar untuk speak up lah ya. Kalau kita merasa ada sesuatu yang salah, Ya. seseorang yang melakukan sesuatu yang nggak benar, ya don't be afraid to speak up. Betul. Jadi biar orang-orang yang tahu apa Aku tujuan. setuju semua sama yang tadi Kim udah ucapin gitu. Banyak sekali cerita-cerita kecil di dalam satu cerita waktu kedua ini yang menurut aku sangat fresh. Dan aku sebagai yang main di sana, aku melihat para pemain lain yang sangat keren banget menghidupkan satu kalimat gitu dihidupkan. Jadi aku menonton itu sangat wow, keren banget. Dan jadi menurut aku buat kalian yang lagi stres atau lagi kayak bosen dengan kehidupan sehari-hari, kalian nonton ini pasti kalian akan terhibur gitu menurut aku. Oke. Jadi sama Kak Kimberly tadi ya, maksudnya kayak ngomong di awal dulu dari pemain-pemain nasional TV yang sedang hits pada zaman sekarang, gitu kan, yang sedang saat ini lagi hits. Ya. Terima kasih. Oke, sekarang gue ingin mempersilahkan untuk teman-teman media kalau misalnya pengen. Oke, kenapa aku ngambil project ini as my comeback project? Karena memang storyline-nya yang menurut aku emang sinopsisnya, wah kayaknya akan seru nih. Kayak belum ada ya kalau yang soal kayak turn back time segala macem. Terus belum pernah kerjasama dengan video juga. Terus Cinemart juga kan yang bikin. Cinemart is like I think one of my very first PH kerja sama, jadi it's kind of like full circle, balik lagi ke Cinemart lagi as like mulai syuting lagi gitu. Jadi I think it's gonna be, I had a good feeling about it lah dari segi storyline-nya, terus dari PH-nya juga udah I trust Cinemart to make a good project pastinya. Tapi kalau dari segi pemain-pemainnya, I was like one of the first people to sign on. Dan baru setelah itu, baru tahu ada pemain-pemain yang lain, ada Jihan, ada Jerome segala macam. And I was very thankful that mereka
really great to be working with. Oke, terima kasih teman-teman dari TS Media. Green Ardhito Pramono. Bukan dong. Oh, bukan. Ini. Kanan. Oke. Kiri. Tengah. Kanan nih. Kanan dong semuanya. Sebelah sini boleh nggak? Boleh. Kasih. Kan keluar dari gerak basket. Oh gitu. Emang gitu. Yuk, let's go silakan. Oke kakak, abang mungkin seperti apa nih, boleh jelasin karakter kalian mungkin seperti apa di waktu kedua? Dari kaki dulu. Oke, aku berperan sebagai Anya. Anya ini adalah cewek yang pokoknya baik, happy, pokoknya positif lah. Dan dia itu seorang fashion designer. Tapi dia melalui banyak banyak musibah dalam hidupnya karena dia kurang stand up for herself lah ya. Jadi akhirnya banyak musibah terjadi kepada dirinya dan dikasih kesempatan waktu kedua tiba-tiba by some miracle supaya dia bisa mengambil jalur yang berbeda dalam kehidupannya. Kalau karakter aku namanya Rafa. Rafa ini adalah anak yang privilege dari background yang sangat bercukupan, mungkin kelebihan kali ya. Jadi ayahnya itu orang yang sangat kaya sekali. Dan dari kecil dia sudah hidup dalam naungan ayahnya dan selalu mendapatkan hal yang terbaik dari pakaiannya sampai kendaraan yang dipakai sampai dengan pendidikannya. Makanya dia sempat satu sekolah dengan karakternya Kim dan akhirnya mereka berpisah dan dia melanjutkan pendidikannya di luar negeri, suatu privilege yang mungkin tidak bisa semua orang di Indonesia mendapatkan. Terus ketika dia balik lagi ternyata dia masih mempunyai perasaan yang sama yang dia punya dulu terhadap si Anya ini. Dan dari situlah dimulai cerita Rafa. Karena Rafa sebetulnya dia hanya orang yang nggak tahu apa-apa gitu, tapi tiba-tiba dia mendapatkan suatu masalah dan dia harus ikut membantu si Anya ini untuk menyelesaikannya. Aku berperan sebagai April, dan kalau mau ngejelasin karakternya April secara tuntas itu aku harus selalu melibatkan ibuku, Ibu Diana, karena memang kalau dibilang karakter April itu sangat berkaitan dan sangat di-build up oleh ibunya. Seperti contoh, rasa ambisinya si April ini tuh jadi lebih muncul karena ada hasutan atau pengaruh dari ibunya. Kalau misalnya setelah ada kesempatan di sisi hidup yang lain lagi, yang kedua, sebenarnya April itu orangnya juga lumayan empatik sebenarnya, cuman karena ada beberapa faktor di kehidupannya yang membuat dia terdesak untuk menjadi seperti yang orang sangka antagonis. Jadi ada beberapa step yang harus diambil oleh April gitu. Tapi sebenarnya sih dia baik-baik aja, dan sebenarnya juga ada sebuah bond yang mungkin nggak terlihat secara langsung sama kakaknya, yaitu Anya. Tantangan dari peran kalian masing-masing apa sih? Mungkin ada tantangan khusus mungkin. Tantangannya melewati musibah-musibah ini sih. Jadi kan lumayan banyak emosi yang naik turun. Pokoknya harus tonton sih sebenarnya. Banyak musibah yang Anya lewati yang harus ada tertindasnya, ada happy-nya, ada unyu-unyunya, ada sedihnya, marahnya, itu sih the emotional roller coaster itu sih buat aku. Kali lintar. Tapi kan bisa dikatakan di kembali lagi setelah vakum sekian lama gitu.
40 tahun. Gimana sih gitu kan, misalnya perasaan-perasaan yang kayak anak baru lagi gitu kan, balik lagi dia syuting lagi. Happy aja sih sebenarnya, semua dibawa asik, dibawa happy aja, bisa balik lagi syuting lagi terus dengan this amazing cast yang semuanya pada welcoming dan seru banget, dengan storyline yang menyenangkan juga. Boleh share sedikit pas kamu cek dulu Oh, itu lumayan sih itu lumayan itu di ribet. Maldives kan nih. Sempet buat shot itu doang ke Maldives. Bohong ya? By the way, ntar ditulis beneran lagi. Itu lumayan sih pengambilannya. Aku itu kan nggak bisa scuba diving ya. Di Ancol kan? Iya nggak sih? Enggak, kalau yang underwaternya enggak. Oh iya. Iya. Aku nggak bisa scuba diving. Jadi aku diajarin pakai oxygen tanknya itu kan. Nah itu salah satu itu susah tuh, tantangan banget buat aku. Aku nggak bisa. Aku kalau above land itu nggak panikan orangnya, calm under pressure. Tapi kalau udah di bawah air susah bernafas, itu panikan. Jadi nggak bisa pakai oxygen itu. Akhirnya I decided, oke, ini kan dikasih beberapa weights gitu, berapa kilo, 4 kilo apa lebih kayaknya mungkin 6 kilo apa 8 kilo mungkin, supaya aku bisa nggak ngambang ya kan, bisa sink di dalam air, tenggelam di dalam air. Terus kalau udah nafasnya udah habis harus naik ke atas sendiri gitu, dan agak ribet swimming ke atasnya karena ada banyak beban itu juga. Itu lumayan menantang. Berapa kali? 14 juta. Wih. Andi-andi aja lu. Berapa ya? 5 kali lebih kayaknya. Lebih dari 5 kali. Lumayan. Tapi Kak, dengan comeback lagi nih, apa sih yang sulit, maksudnya mengimbangi lagi? Kan dulu udah pernah, sekarang udah lama vakum, sekarang kan apa yang sulit yang diimbangi? Sulit diimbangi apa ya? Proses syuting. Tapi gue nggak, ini maksud gue bukan mau jawab tanyaan, tapi gue melihat sebagai orang yang Kim comeback, gue aja nggak tahu Kim comeback karena menurut gue kalau orang emang ya seorang aktor, bukan berarti dia lama nggak syuting dia hilang gitu, atau nggak dia lupa caranya berakting, enggak, itu emang udah tertanam aja sih. Jadi kayak dia vakum. Thank itu. you. That's a really good answer. Ya. Yeah. Berarti dia vakum itu bukan berarti dia hilang, bukan berarti dia hilang skill, dia memang memilih untuk hilang aja. Dia balik lagi ya sama aja kayak. Ya, beristirahat aja sih. Terus balik lagi ya happy aja. Happy to be back aja sih. Mungkin tadi di pas recap sedikit dari bagaimana ada kisah itu bagaimana tuh ada Oh grogi banget, gila sama Jerome Kurnia yang aduh, tahun ini kan tahunnya Jerome Kurnia banget gitu kan, jadi wow deg-degan banget gitu. Susah loh nyium dia, tinggi banget nih. Enggak deh, karena kan maksudnya kadang kita melihat nih, misalnya ada satu adegan gitu, dan di adegan ini ditulis di naskah mereka berciuman, tapi balik kita biasa meninjau balik gitu, apakah perlu? Pertama kan itu ya, kalau memang perlu ya udah, kalau nggak perlu nggak usah kita buang. Tapi kadang ada adegan juga yang nggak ada ciumannya, tapi kita lihat kayaknya kalau di sini cocok ya kalau ciuman kayak gitu. Tapi balik lagi itu sebuah persetujuan. Iya. Dimulai dari kita dulu. Kita dulu oke nggak gitu, oke. Nah baru kita bawa ke level berikutnya, yaitu ke sutradara. Gimana menurut lo kalau kita di sini ciuman ataupun nggak ciuman gitu, dan semua itu udah kayak ada tahapannya aja sih. Kelihatannya mungkin kayak sweet, tapi aslinya mah birokrasi. Ya nggak sih? Iya benar-benar.